jawab ya. Tadi bilang lagi kepada wajib pertama Bizarro tidak dapat persiapan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ya Pak Rafi, sudah sampai di tahap sidang akhir, sudah munaqasyah. Kita kembali lagi ke ini ya, pengujian lagi nih hasil dari kemarin. Memang saya lihat ada perubahan ya, sudah ada perbaikan. Namun tetap pemahaman dari Karafik nih mengenai penelitian ini perlu diuji kembali. Nah, Karafik kan di sini uji itu karakter disiplin ya. Ya, Umi. Karakter disiplinnya diuji, dilihat gitu, dianalisis. Nah, sebetulnya kan di kitab Akhlaqul Banin itu ada banyak karakter. Iya, banyak, Ya. Umi. Nah, kenapa disiplin yang dipilih dibandingin dengan karakter yang lain, dan pertimbangannya apa memilih karakter disiplin dan bagaimana menghubungkan ke Akhlaqul Baninnya? Pertimbangannya karena karakter disiplin itu mencakup karakter-karakter yang lainnya, Umi. Seperti tadi yang telah dijelaskan, ibadah dan lain sebagainya, tanggung jawab itu termasuk ke disiplin. Maka saya mengambil karakter disiplin. Kemudian untuk kaitan dengan kitab Akhlaqul Banin, kitab Akhlaqul Banin memang isinya itu beragam, Umi, tapi dominan itu tentang karakter. Kan tapi beragam karakter yang memang ada di kitab Akhlaqul Banin. Kenapa disiplin juga yang diambil? Karena fenomena yang ada di Yayasan Al-Martos Solihah itu yang memang terjadi, ya kurangnya kedisiplinan gitu, Umi, dari anak asuh itu sendiri. Dan memang terlihat karena latar belakang anak asuh berbeda-beda, dan juga sesuai dengan hasil observasi yang saat itu saya lakukan, memang pada saat pembinaan, pada saat kegiatan itu anak asuh baru datang gitu. Kegiatan sudah dimulai, maksudnya sholat duha dan tadarus, anak asuh baru pada datang dan lain sebagainya. Sehingga itu yang menjadi daya tarik saya untuk meneliti kedisiplinan. Ya, jadi berdasarkan observasi awal gitu ya. Karena Iya. memang ada permasalahan kedisiplinan sehingga tertarik untuk lebih dalam meneliti karakter disiplin. Ya, kan tetapi menelitinya hanya mencari tahu gitu dan mendeskripsikan seperti apa sih isinya gitu, seperti apa sih karakter disiplin anak asuh di Yayasan Al-Martos Solihah itu. Nah, kita melihat misalnya ini kan analisis pembelajaran kitab Akhlaqul Banin dalam membentuk karakter disiplin. Berarti kan dari proses pembelajaran ya, kemudian bisa membentuk sebuah karakter disiplin. Nah, kemudian di dalam hasil penelitian itu disebutkan masih ada beberapa anak yang belum disiplin, gitu Iya. kan? Nah, teori apa yang bisa menjelaskan hal ini, fenomena itu, hasilnya? Teori apa kira-kira? Teori apa yang menjelaskan? Yang bisa menjelaskan hasil tersebut. Di situ kan hasilnya disebutkan bahwasanya masih ada anak yang belum disiplin. Masih ada anak yang belum. Kenapa tuh misalnya? Bisa, kan teori itu bisa menjawab sebuah kejadian-kejadian, itu bisa dijawab dengan teori, ya kan? Iya. Nah, teori apa yang bisa menjelaskan hasil tersebut? Teori yang menjelaskan bahwa anak asuh itu ada yang masih belum disiplin. Iya, sesuai hasil. Maksudnya indikator disiplinnya itu, Teorinya. teorinya.
menurut teori bagaimana gitu, sedangkan anak-anaknya seperti ini, apa tuh yang menjadi faktornya di penjelasan teorinya gitu. Teori. Atau justifikasinya kenapa boleh. Pembahasannya gimana, kan ngebahas tuh di sini Iya, ya kan? Umi. Hasil teori dibahas, hasil dari penelitiannya dibahas di skripsi. Nah, gimana cara membahas itu, hasil itu, menggunakan teori apakah, atau justifikasinya bagaimana, kenapa kok bisa terjadi seperti itu yang didapat. Kenapa bisa terjadi anak asuh tidak disiplin di yayasan itu? Iya, Tetapi jawabannya pakai teori. iya. Jadi ya kan harus dibahas sama teori semuanya. Iya, Umi. Gimana Raffi? Kayak nanti itu bisa jadi masukan ya, ditambahkan ya. Iya, Umi. Jadi ketika ada hasilnya apa nih, Raffi? Nah, ketika kita membahas itu tidak mengulangi hasil. Misalnya kita di pembahasan hanya mengulangi hasil-hasil lagi gitu, tapi justru di pembahasan itu kita menambahkan kenapa sih bisa terjadi seperti itu, ada proses apa berdasarkan teori ini, hasil penelitian sebelumnya mengatakan seperti ini, kondisinya seperti ini gitu ya. Nanti itu jadi untuk direvisi. Nah, selanjutnya parafik ini kan pakai teorinya Likona ya. Iya. Teorinya Likona. Teori Likona ini dipakai untuk apa sih sama parafik di penelitian ini? Sebagai apa itu? Dipakai saat apa teori Likona ini? Sebagai untuk acuan pembentukan karakter, Umi. Iya, Teori maksudnya pembentukan apa? karakter. Acuan apa nih? Dan teori Likona itu yang saya tahu ada 3 itu, Umi. Iya. Moral knowing, moral feeling, sama moral action. Nah, dengan mengetahui teori Likona itu, Umi, ya, maka saya bisa apa namanya, apa ya kata-katanya susah. Bisa mengetahui itu, Mi, bahwa karakter yang karakter disiplin yang terbentuk oleh anak asuh itu diawali dengan mengetahui dulu moral knowing, mengetahui si anak asuh itu mengetahui. Nah, maka setelah mengetahuinya dari mana? Dari pembelajaran kitabnya itu. Nah, kemudian setelah mengetahui dari pembelajaran kitab, anak asuh tidak hanya mengetahui akan tetapi harus merasakan dan menghayati juga gitu loh, memahami dari apa namanya, dari pembelajaran itu. Misal ada pembelajaran bahwa anak-anak itu harus disiplin dan lain sebagainya, maka harus difahami dan memberikan kesadaran dari internal anak asuh, dari dalam diri anak asuh itu sendiri. Nah, kemudian setelah itu mereka sadar dan melakukan karena sudah sadar bahwa itu penting. Moral action yang saya pahami itu. Kalau bisa nanti ditambahin teori sosial Bandura ya. Komi Teori sosial Bandura. sosial Bandura. Albert Bandura. Albert. Bandura. Nah, kemudian teori Likona itu kan menjelaskan bahwasanya ada 3, ada pembentukan karakter itu ada dari moral knowing, moral feeling, moral acting ya. Nah, dari hasil penelitiannya Karafi gitu ya, kan menggunakan teori itu tadi katanya. Ya kan, dari penelitian Karafi hasil ini yang benar-benar membuktikan bahwasanya ada moral knowing, ada moral feeling, ada moral acting itu di bagian mana? Dari penelitian. Ya, dari hasil penelitiannya nih Karafi sudah wawancara, Karafi sudah observasi, hasilnya ada nih. Ya
kan, bagaimana kedisiplinan itu seperti apa, pembelajaran kita akhlak ibadah di sana seperti apa, lalu bagian yang mana dalam rangkaian penelitian ini, yang moral acting yang mana, moral feeling yang mana, dan moral knowing yang mana. Moral knowing itu yang pembelajaran kitabnya itu sendiri, Umi. Belajar kitab akhlak lebanin itu moral knowing. Anak asuh belajar dan mengikuti pembelajaran, maka dia mengetahui ilmunya, ilmu tentang disiplin. Kemudian untuk moral feelingnya anak asuh itu tadi dalam diri anak asuh sendiri. Setelah pembelajaran dia mendapatkan ilmu, kemudian ilmu itu dipahami dalam diri anak asuh sehingga mereka bisa merasa bertanggung jawab karena ilmu yang telah didapatkan itu. Dan setelah mereka merasa bertanggung jawab, mereka melakukannya itu dengan semisal tadi kalau yang sudah dijelaskan karakter disiplin ibadah itu dengan sholat duha, tadarus dan lain sebagainya. Kalau disiplin sosial itu dengan tanggung jawab masuk kehadiran ke yayasan dan lain-lain. Itu Umi. Dan juga mungkin kalau konteks lain moral knowingnya itu dia mengetahui bahwa di yayasan ini apabila tidak masuk atau tidak hadir dalam kegiatan rutin akan dipotong untuk uang sakunya, maka dia mengetahui itu, informasi itu, ada peraturan itu. Kemudian moral feelingnya dia memahami peraturan itu dan merasa bahwa ini penting dan takut dipotong. Dan moral actionnya mereka menjadi lebih rajin untuk hadir ke kegiatan rutin anak asuh. Itu. Udah ada belum penyampaian itu di skripsi? Sebenarnya belum ada di halaman berapa kalau sudah ada? Belum. Boleh nanti ditambahkan ya. Tambahkan. Nah, selanjutnya Karafi kan meneliti disiplin ya. Disiplin ini kadang ada yang kita tuh nggak bisa lihat secara kasat mata ya. Ada yang mungkin disiplinnya karena kesadaran diri bahwasanya saya memang harus disiplin, itu saya membutuhkan karakter itu gitu kan. Ada juga yang disiplinnya karena takut dihukum. Dalam penelitian ini apakah itu termasuk yang diteliti juga gitu ya, membedakan di mana di situ ada motivasi intrinsik atau ekstrinsik gitu? Tidak, Umi. Jadi gimana? Jadi penelitian ini hanya meneliti kedisiplinan yang memang terlihat dari pembinaan, dari kegiatan anak asuh di Yayasan Amal Solihah itu. Nah, selanjutnya nih, Karafi kan misalnya saya melihat ya dari skripsi ini, misal nih ya, saya mengatakan bahwa Karafi ini sebenarnya lebih meneliti budaya yayasan ya daripada pembelajaran kita. Nah, ada sanggahan ya dari Karafi tentang pernyataan itu? Kenapa, Umi? Maksudnya kenapa bisa mengatakan bahwa penelitian ini lebih ke budaya yayasan daripada ke pembelajaran kita? Iya, misalnya saya menyatakan bahwa misalnya saya melihat seperti itu, nah silakan Kak Raffi kalau tidak merasa seperti itu boleh disanggah. Sepertinya harus tahu dulu gitu, Umi. Kenapa Umi mengatakan itu, bahwa ada apa gitu, sehingga saya bisa menjawab pertanyaan itu. Gitu. Iya, budaya yayasan itu kan kayak misalnya Seperti apa? memang kondisi yayasan seperti itu, kegiatannya, dibandingkan dengan pembelajaran kitab akhlak lebaninnya, tapi lebih ke program yayasan dan lain-lain. Jadi lebih fokusnya bukan dengan pembelajaran kitab akhlak lebanin, tapi dari
yayasan itu sendiri gitu, yang terlalu difokuskan justru yayasannya yang ada di dalam situ. Nah, kalau misalnya ternyata bukan seperti itu, boleh bisa dipertahankan enggak? Untuk yang dibahas memang rata-rata ya Umi, kebanyakan itu dari pembahasan yang dijelaskan memang budaya dari yayasan itu ya Umi. Yang tadi sudah dijelaskan juga. Kan tetapi pembahasan terkait kitab akhlak Al-Baninnya ini mungkin sedikit ya. Tapi yang ditelitinya ini kan memang analisis pembelajaran kitab akhlak Al-Banin dalam membentuk karakter disiplin anak asuh di Yayasan Amalatus Sholihah. Nah, kitab akhlak Al-Banin ini kalau di yayasan memang sebagai mungkin kitab yang utama gitu Umi, yang diajarkan kepada anak asuh. Apabila semisal tidak ada pengajar, maka anak asuh yang sudah SMA dia bisa mengajarkan kepada anak asuh yang lainnya. Nah, kemudian juga di dalam penelitian ini memang dominannya ya Umi, terlihatnya memang dominannya itu ke arah budaya-budaya yang ada di yayasan memang. Ya. Jadi memang budaya yayasan itu membentuk kedisiplinan, bisa jadi menjadi beririsan gitu. Nah, itu yang perlu hati-hati ketika kita mengobservasi, karena kan fokus penelitian kamu ini kan pembelajaran kitab akhlak Al-Banin. Iya, Dan sampai ada variabel lain yang masuk gitu. Ternyata disiplin ini bukan dibentuk sama pembelajaran kitab akhlak Al-Banin, tapi karena salah satunya nih dari budaya yayasan itu sendiri. Budaya yayasan itu kan mungkin banyak ya faktornya, misalnya dari pembiasaan antri gitu kan. Atau dari mana? Bukan dari hasil orang-orang antri memang karena budaya. Tapi kan yayasan dari itu. pembelajaran kitab akhlak Al-Banin ini Umi di yayasan, nah memang dibahas beberapa pembahasan yang ada di kitab ini dibahas dalam dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari anak asuh Umi. Jadi semisal kenapa berpengaruh ya, semisal ada anak asuh yang terlambat, nah guru itu menyinggung bahwa anak asuh itu seperti ini gitu. Nah di dalam kitab semisal membahas tentang teladanan kepada guru atau hormat kepada guru. Nah, si pengajar yang ada di yayasan ini mengaitkan dengan kebiasaan yang ada di yayasan Umi. Nah, bahwa anak asuh di yayasan itu banyak yang mungkin dia tidak patuh kepada guru, tidak patuh kepada perintah, tanggung jawab, tugas-tugas yang diberikan guru dan lain sebagainya. Itu kaitannya Umi, terkait kitab akhlak Al-Banin dan kebudayaan yang ada di yayasan. Oke. Nah, berarti kan sebetulnya budaya yayasan itu ada peran penting ya di dalam pembentukan karakter disiplin ini, selain dari pembelajaran akhlak Al-Banin ini. Yang mungkin tetap fokus dari penelitian ini adalah pembelajaran kitab akhlak Al-Banin. Namun untuk budaya yayasan itu mungkin hanya budaya yayasan itu ya konteks yang memperkuat internalisasi pembentukan karakternya gitu. Tapi tetap fokusnya jangan sampai terlalu melebar ke kamu bahas budaya yayasan gitu. Sedangkan kan di sini penelitiannya pembelajaran kitab akhlak Al-Banin. Gitu. Bagaimana nanti yayasan melakukan segala sesuatunya? Nah, itu di luar dari proses penelitian ini. Tapi itu menjadi memperkuat internalisasi pembentukan karakter. Bisa nanti jadi bahan revisi ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya saya bertanya nih sama Kak Rafiq, apa sih kelemahan terbesar penelitian ini?
kelemahan terbesar penelitian ini. Kelemahannya yang tadi, Umi. Apa? Yang tadi, Saya tidak ingat yang tadi apa. yang tadi bahwa memang pembahasan yang ada itu lebih dominan ke budaya yang ada di yayasan. Itu. Oke. Keterbatasannya itu apakah keterbatasan yang terbesar? Ada lagi nggak keterbatasan yang lain yang lebih besar dari itu? Keterbatasan penelitian. Iya, kelemahan, keterbatasan. Kalau keterbatasan penelitian, kelemahan itu sih, Umi. Itu kelemahan yang saya sadari ya. Kalau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya berarti apa? Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa Berarti kan itu berasal dari kekurangannya ya, keterbatasan penelitian ini akan direkomendasikan untuk penelitian yang selanjutnya. Apa rekomendasinya? rekomendasi penelitian selanjutnya mungkin bisa dengan metode yang berbeda, Umi. Kalau ini kan kualitatif, mungkin bisa menggunakan metode kuantitatif sehingga bisa terukur kedisiplinan anak asuh itu seperti itu. Misal saya bertanya nih, ada anak yang kalau nilai akhlak pribadinya itu tinggi gitu, tinggi ya nilainya. Kemudian tapi perilakunya kurang baik. Nah itu gimana tuh cara menjelaskan? Perilakunya kurang baik tapi nilainya tinggi. Nilai akhlak pribadinya tinggi. Ya berarti dia hanya sampai ke moral feeling, Umi. Jadi Hanya sampai ke moral knowing, Umi. Dia penjelasannya gimana? anak tersebut dia mengikuti pembelajaran dan memahami ya. Akan tetapi dia tidak merasa bertanggung jawab dan tidak merasa bahwa ilmu itu harus diterapkan gitu. Jadi hanya sebatas pengetahuan saja. Jadi diperlukan apa? Untuk anak itu, Mi. Iya. Untuk anak itu diperlukan untuk menerapkan ilmu yang dia pahami, Mi, yang dia diperlukan. Yang diperlukan kita sebagai intervensi ini bagaimana nih supaya hal tersebut bisa sampai ke moral action. Oh, melakukan ini, Umi, pembiasaan. Jadi setelah pembelajaran kitab dan anak itu mengetahui bahwa semisal melawan atau taat kepada orang tua itu penting, nah, maka diberikan pembiasaan untuk taat kepada orang tua gitu, atau diberikan pembiasaan untuk sholat dan lain sebagainya. Hasil dari penelitian ini yang membentuk karakter disiplin itu apa aja? Yang membentuk karakter disiplin hasil dari hasil penelitiannya sendiri, coba jelaskan. Hasil penelitian ini yang membentuk karakter disiplin anak asuh itu apa? Yang membentuk karakter disiplin anak asuh itu tadi ada faktor pendukung dan penghambat kan, Umi. Jadi faktor pendukungnya itu dalam membentuk karakter disiplin anak asuh, yang pertama dibagi dua, Umi. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kalau faktor internal itu dari anak asuh itu sendiri ya. Mungkin tadi ya ada yang sudah paham tadi yang telah Umi sampaikan, sudah paham kan tapi dia tidak melaksanakan dalam sehari-hari gitu, untuk ilmu yang dia dapatkan. Ada juga faktor eksternal. Nah, faktor eksternalnya itu yang mempengaruhi pembentukan karakter disiplin anak asuh, diantaranya lingkungan lingkungan rumah, lingkungan pertemanan, lingkungan yayasan. Nah itu berbeda-beda, Om. Ada ini hasilnya loh, kan kamu gak meneliti rumah. hasilnya, Om. Hasil
hasil dari penelitian kamu apa yang membentuk karakter disiplin? Yang membentuk karakter disiplin anak asuh itu apa aja hasilnya? Hasil yang membentuk karakter disiplin anak asuh apa Iya. saja? Nah, Karakter disiplin yang terlihat berarti Umi, atau hasilnya yang membentuknya itu kan dari pembelajaran Umi. Pembelajaran kemudian dalam pembelajaran itu kan gak cuma pembelajaran aja, dalam kan? pembelajaran Pasti di dalamnya ada hal-hal kan. Nah, itu apa aja? nah, dalam pembelajaran itu tadi kan memang ada berapa tahap? 6 atau 7 tahap itu Umi. Nah, di situ ada si pengajar, dia memberikan penjelasan dan dikaitkan dengan keseharian masalah-masalah yang ada pada anak asuh gitu. Masalahnya dari mana? Itu dari orang tua yang melapor atau memang pengajar itu melihat sendiri masalah itu. Ya, kemudian dijelaskanlah dengan sesuai isi kitab bahwa nih yang baik itu seperti ini, yang buruk itu seperti ini. Nah, maka dijelaskan kepada anak asuh dan anak asuh memahami itu. Nah, misalnya anak asuh setelah memahami itu, maka diterapkannya karena ini di yayasan ya, tidak terlihat di luarnya bagaimana. Nah, di yayasan ya dalam bentuk sholat duha, dalam bentuk rajin atau hadir ke kegiatan rutin, tadarus dan lain sebagainya, mengikuti rangkaian-rangkaian kegiatan yang ada di yayasan itu. Kalau keteladanan itu termasuk nggak? Keteladanan Dari termasuk. hasilnya yang membentuk karakter. Keteladanan guru itu salah satu yang memang berpengaruh Umi ya, karena guru yang sering atau yang memberikan teladan gitu kepada anak asuh itu mereka lebih memiliki rasa segan kepada guru tersebut. Misal guru tersebut datang tidak ngomong dan lain sebagainya, datang langsung sholat duha, nah, itu anak asuh ngikutin dan lain sebagainya gitu. Walaupun setelah itu pasti guru tersebut mengarahkan anak asuh yang ada di luar sholat duha dan lain sebagainya gitu. Salah satu contoh. Jadi yang paling dominan mempengaruhi pembentukan karakter disiplin dari hasilnya apa? Yang paling dominan membentuk karakter disiplin hasilnya itu, yang paling dominan itu dari pembiasaan dan dari diri anak asuh itu sendiri Om. Masih. Oke. Misal nih Kak Rafik diangkat jadi ketua yayasan di sana, Ratu Solihah, apa yang akan Kak Rafik lakukan ya berdasarkan hasil penelitian ini, tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya itu karena keterbatasan kegiatan ya Umi yang ada di Yayasan Al-Amaratus Solihah, maka menurut saya yang penting itu adalah mengawasi kegiatan mereka atau aktivitas mereka di luar yayasan ya. Bagaimana caranya? Caranya dengan membuat buku mutabah yaumiyah. Nah, kan tetapi buku mutabah yaumiyah di sini tidak hanya buku checklist keseharian mereka saja, kan, tapi di situ isinya tentang materi-materi untuk mereka muhadharah, terus juga isinya tentang hafalan bacaan sholat dan lain sebagainya, panduan tata cara sholat lengkap, dan yang terakhir itu tentang apa namanya tadi, hafalan surat, hafalan doa-doa, hafalan hadis dan lain sebagainya. Nah, itu menurut saya penting karena bisa mengawasi anak-anak di luar yayasan, dan juga diberikan checklist diberikan tanda tangan kepada orang tua dan tanda tangan kepada pengasuh yang mengajar anak asuh tersebut. Dan yang terakhir buku 7 sunnah yang memantau kegiatan-kegiatan sunnah yang anak asuh ajarkan. 7 sunnah itu meliputi puasa, sholat wajib berjamaah, kemudian sedekah, baca Quran dan lain sebagainya. Kalau misalnya diceritakan
singkat, misal 1 menit begitu ya, atau 2 menit. Coba ceritakan bagaimana sih ini penelitian apa, misalnya Karafik, kalau ceritain penelitiannya Karafik ini apa sih dalam waktu 2 menit tanpa lihat slide. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama menganalisis ya Omi faktor yang sesuai dengan rumusan masalah ya, ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran kitab Akhlaqul Banin berlangsung di Yayasan Amalatul Sholihah ya. Maka proses pembelajaran ini ada beberapa tahap ya, yang tadi telah dijelaskan. Yang pertama itu guru menjelaskan, membaca kitab, kemudian memaknai ya, menjelaskan, mengaitkan dengan masalah atau fenomena yang ada pada anak asuh. Kemudian juga ada sesi tanya jawab dan lain sebagainya. Nah, penelitian ini yang pertama itu fokusnya menganalisis itu. Nah, setelah mengetahui itu, juga yang kedua mengetahui bentuk karakter disiplin yang seperti apa yang diteliti. Yang pertama itu disiplin sosial dan disiplin ibadah dan disiplin sosial. Nah, disiplin ibadah yang terlihat di Yayasan Amalatul Sholihah itu adalah salah satunya sholat duha, membaca Quran, ayat tadarus Al-Quran. Nah, itu karena di situ salah satu yang mungkin wajib diikuti di Yayasan Amalatul Sholihah. Kemudian disiplin sosialnya itu mengikuti peraturan, mentaati peraturan, kemudian juga mengikuti kegiatan rutin, hadir, tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Nah, itu untuk rumusan masalah yang kedua, bentuk karakter disiplin anak asuh. Quran satunya, big picture-nya aja. Ininya aja, maksudnya ringkasannya gimana? Misalnya udah nyebutin hasil juga, permasalahannya, terus ini sedikit aja. Jadi ya udah hasilnya aja deh, hasilnya. Jelasin hasilnya aja. Yang 1 menit. Hasil penelitian ini sesuai dengan itu, sesuai dengan rumusan masalah yang tadi. Jadi hasilnya itu anak asuh dalam pembentukan karakter disiplinnya dengan dalam pembelajaran kitab Akhlaqul Banin ini, hasilnya bahwa kitab Akhlaqul Banin ini dia berkontribusi membentuk karakter disiplin anak asuh. Itu kan, tapi memang tidak seluruh anak asuh itu bisa menerapkan karakter disiplin itu, hanya beberapa saja. Tapi untuk tujuan dari penelitian ini bahwa kitab Akhlaqul Banin itu berkontribusi, maka jawabannya iya, berkontribusi. Oke, itu aja ya, sudah selesai pengujiannya dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sinaya Bizahro, kami juga mengucapkan kepada Bizahro adalah selesai laporan sidang tertutup, masya Allah. Saya belum. Doa ya Bizahro ya. Profik semangat, harus sampai jadi profesor. Baik, kita ucapkan syukur khair Bizahro, Allah mudahkan segala urusan Bizahro, berahmi juga. Lanjut ke, sudah siap Profik? Minum dulu supaya ntar tegang. Tenang, santai. Baik, kita lanjut ke pengemudi kedua pada Birahmi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Umi jadi Umi Zahra mau duluan. Oh iya. Sekali lagi saya ucapkan selamat ke Karafik ya. Sudah sampai ke tahap sidang terakhir, namun belum yang terakhir karena masih ada proses revisi dan proses penyelesaian administrasi gitu ya. Administrasi baru bisa dikatakan itu selesai gitu ya. Oke. Kalau untuk terkait penulisan di sini sudah rapi ya Karafik, saya udah cek. Cuma memang ada beberapa yang perlu diperbaiki ya. Iya, Mi. Terkait spasinya gitu kan. Ya ada satu itu Mi ketinggalan tahu. Ya, ini diperbaiki ya. Oke. Saya mau
pastikan lagi pemahaman Kak Rafiq tentang penelitian yang Kak Rafiq lakukan ini. Menurut Kak Rafiq, definisi operasional dari karakter disiplin dan pembelajaran kitab akhlakul banin terhadap karakter disiplin ini itu apa? Definisi operasional. Ya, paham definisi operasional? Definisi operasional. Kemarin perasaan di seminar saya nanya juga gitu ya. Ini sebenarnya pertanyaan berulang kali kita tanyakan, istilahnya Definisi review kembali operasional. terkait pemahamannya. Definisi operasional itu adalah pemahaman kita atau definisi yang kita jadikan landasan untuk penelitian kita lakukan ini. Memang di bab 2 itu kan kita berangkat dari teori yang kita gunakan atau yang kita sebut dengan grand teorinya. Ya kan, teori-teori yang kita terapkan untuk setiap variabelnya. Coba nih. Nah, tapi semua itu kan hanya teori. Iya. Dan berangkat dari penelitian yang kita lakukan ini tentu saja dari menyesuaikan dengan apa yang ingin Kak Rafiq teliti. Iya. Nah, ya Yang kan, ingin artinya teori inilah dasarnya. Tapi tentu saja ada dong kesimpulan definisi yang Kak Rafiq jadikan sebagai dasar. Coba jelasin. Kesimpulan definisi Dari teori itu. Misal Iya. nih, kan kata si teori di sini karakter disiplin itu adalah ya. bentar. Ini pembelajaran. Karakter disiplin itu merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk seorang individu memiliki nilai moral, nilai etika, dan kepribadian yang baik. Kan gitu menurut si teori. Nah, menurut Kak Rafiq gimana? Menurut saya Iya dong. Kan itu semua artinya kesimpulan dari dasar penelitian Kak Rafiq ini. ya. Coba jelasin. Itu kan nanti definisi yang Kak Rafiq simpulkan untuk penelitian ini kan turun menjadi indikator dasar dari pertanyaan-pertanyaan penelitian kan? Iya. Observasinya kan? Nah, coba definisikan. Definisi Iya. penelitian ini. Iya, definisi operasional. Definisi operasional. Hmm. Definisi operasional penelitian. Iya. Kesimpulan dari dasar teori Kak Rafiq ini. Dasar teori. Contoh kan ini ada variabel karakter disiplin, terus ada pembelajaran kitab akhlakul banin dalam membentuk karakter disiplin. Nah, Iya. coba jelasin dua variabel ini. Variabel karakter disiplin pembelajaran. Ya, tapi definisi operasionalnya bukan definisi teori. Bukan definisi teori. Bukan, beda. Definisi teori dan definisi operasional itu berbeda. Coba jelasin. Definisi operasional. Coba. Definisi operasional. Iya. Mungkin bisa jadi Kak Rafiq di sini menjelaskan bahwasannya karakter disiplin itu merupakan karakter yang dibentuk melalui adanya internalisasi disiplin terkait tanggung jawab, terus apa lagi? Terkait Tanggung jawab. apalagi tadi itu? Disiplinnya, Mi. Coba jelasin. Disiplin itu tadi kalau itu jelasin disiplin ya, Mi. Iya kan, itu saya contohin. Tapi dari menurut Kak Rafiq gimana itu definisinya? Ya, karakter disiplin itu begini nih menurut teori menurut penelitian saya. Nah, menurut penelitian ini lagi, kitab akhlakul banin dalam membentuk karakter disiplin itu ya ini nih. Kitab akhlakul banin dalam membentuk karakter disiplin itu yang ini. Kitab akhlakul banin. Iya. Yang Ini ada teorinya tuh di bagian tinjau pustaka. iya, Mi. Ya kan? Nah, Iya. coba. Padahal di sini ada loh kesimpulannya. Tuh, jadi si akhlak menurut kita akhlakul banin konsepnya seperti ini dalam membentuk karakter disiplin. Ini ada nih. Iya, Mi. Cuma bingung sama pertanyaannya, Mi. Ya. Coba jelasin definisi operasionalnya. Definisi operasional. Iya. Kalau di sini kan akhlakul banin membentuk karakter disiplin itu seperti apa? Iya, kan ujung-ujungnya Kak Rafiq di sini mencontohkan kan kesimpulan dari jadi gini loh karakter disiplin menurut Kitab Kitab akhlakul Banin. banin. Nah, itu sebenarnya definisi operasionalnya.
Itu bisa jadi definisi operasional dasar dari penelitian Karapik ini. Biasanya kita pahala kelebaninnya nggak hafal, Mi. Hah? Kita pahala kelebaninnya nggak hafal, Mi. Oh, kok bisa nggak hafal? Kan penelitian sendiri. Kenapa bisa nggak hafal? Isi kitabnya maksudnya, Mi. Nah, ternyata di sini nih kalau kita lihat turunan dari instrumennya, ternyata pembelajaran kitab akhlak Banin dalam proses pembelajaran membentuk karakter disiplin itu adanya sebuah perencanaan, pelaksanaan, terus ada metodenya gitu kan. Dimana di perencanaan itu ada pembelajaran, bagaimana nih rencana pembelajaran kitabnya, terus ada proses pembelajarannya secara langsung dengan metode menggunakan penyampaian materi gitu kan. Pembelajaran kitab akhlak Banin. Iya, nah terus ternyata di sini kita lihat turunan dari teori itu di bagian indikator kuesionernya ternyata karakter disiplin itu terdiri dari 2 disiplin, yaitu ada disiplin ibadah, sosial. disiplin Sosial, sosial. Mi. Dimana kalau disiplin ibadah itu ada apa aja? Disiplin ibadah itu tepatan waktu sholat juga, Terus hadir ini Ah. tadarus, kalau hadir ke sosial, tanggung jawab tugas, Mi. terus juga peraturan kepatuhan, Terus? peraturan. responnya. Respon. Nah coba Rakai, coba jelasin ke saya menggunakan itu. Boleh berarti pakai ini, Mi. Apa? Enggak dong. Namanya dia ujian sidang, masa dipakai itu? Gak apa, pemahamannya Karapik, kalimatnya Karapik sendiri. Ya, jadi definisi operasional pembelajaran kitab akhlak Banin. Jadi di pembelajaran kitab akhlak Banin di Yayasan Al-Mar'atus Shalihah ini, Mi. Jadi ada beberapa yang memang isi dalam kitab itu menjelaskan tentang karakter disiplin. Nah, jadi apa aja? Di Apa sini aja? kalian ada berapa nih? 3 kalau nggak salah. apa aja, Mi? Iya, kan itu kan yang dijadikan dasar tuh. Ya, ada isi dari kitab akhlak Banin itu yang menjadi dasar untuk karakter disiplin, indikator karakter disiplinnya, Mi. Apa aja? 1. Yang pertama yaitu Kan tadi udah saya jabarin turunannya. Ada kontrol diri, keteraturan waktu, terus kehadiran dan komitmennya dalam kewajibannya, terus ada tanggung jawabnya Tanggung dalam jawab. belajar. Iya. Itu kan landasan dari teori Dari ini kan, teori. penelitian Karapik ini kan. Iya. Saya nggak tahu sih. Ini bikin sendiri atau enggak nih? Bikin sendiri, Mi. Masa lupa? Oke deh, saya tanya lagi. Terus kalau karakter disiplinnya bagaimana definisi operasionalnya? Definisi operasional lagi, Mi. Iya dong. Karakter disiplin, definisi operasional. Iya. Karakter disiplin. Kan di sini Karapik mencantumkan. Ini loh definisi dari karakter disiplin itu. Dari Iya. banyak teori tuh yang Karapik cantumkan hingga pakai punya silikona. Nah, tapi simpulan dari semuanya itu apa nih dicantumin di sini nih? Ya ada nih. Operasional, karakter disiplin yang ada di pembelajaran di Yayasan Al-Mar'atus Shalihah ini adalah perilaku anak asuh itu, Mi, yang menunjukkan kepatuhan terhadap aturan, Terus tanggung jawab, Mi. Kemudian Terus? juga keteraturan dalam menjalankan kegiatan yang ada di Yayasan Al-Mar'atus Shalihah. masih kurang 1 tuh yang disebutin. Oke, tadi ada tanggung jawab. Mengikuti pembelajaran itu. Terus ada ketepatan waktu, kehadiran, terus Kehadiran, kepatuhan, tanggung jawab, terus terhadap aturan. satu lagi Satu lagi, Mi, keteraturan dalam mengikuti kegiatan. responnya dong. Oh iya, 5 respon. nih, di penjabarannya ini ada 5 nih. Iya, Mi, saya nggak baca itu. Parah. Nggak, maksudnya Gimana saya, nih? saya nggak ngebuka itu, Mi. Aduh, masa iya belum? Padahal kemarin saya tuh waktu seminar hasil minta dikuatin, dipahami Definisi operasional. definisi operasionalnya, karena itu nanti jadi landasan ketika kita kan artinya ini mau kalau sudah dibentuk jadi skripsi, artinya kan sudah kita publikasi bahwasanya ini bisa dibaca oleh khalayak umum, ya kan? Nah, kalau orang tiba-tiba nanya, ini siapa sih penulisnya? Oh, Rafik nih, gitu kan. Dicari tahu nggak tuh kontaknya, nanti ditanya,
Jadi sebenarnya ini maksudnya apa? Ya bisa nggak kita grafik jelasin? Harusnya bisa. Bisa Umi, nanti saya ngapalin lagi. Nah, sekarang udah sih. Ya sih. Itu ya. Jadi itu tuh definisi operasionalnya itu harus paham Ya. grafik. Apalagi ketika kita melakukan penelitian, itu dasar dari semuanya. Walaupun kita menggunakan teori-teori dari banyak teori, tapi tetap harus kita tarik kesimpulan apa nih Landasannya definisi landasan yang kita jadikan patokan untuk untuk penelitian kita. penelitian. Iya, kan nggak Iya. mungkin kan? Artinya teori yang kita jadikan acuan itu kita modifikasi menjadi teori dan landasan kita gitu lah. Ya, Umi paham. Ya kan? Nah itu jadi definisi operasional kita, definisi yang kita jadikan penggerak dari penelitian kita gitu loh. Oh iya. Berarti misalkan di akhlak keilmuan ini ada beberapa disiplin Iya. membahas, misalkan salah satunya itu disiplin ibadah yang tadi Iya dijelaskan. gitu. Nah, terus ditarik ke kebiasaan yang ada di Yayasan Amaratus Iya Solihah. gitu. Nah itulah Disiplin yang kita ibadahnya, jadikan acuan. disiplin ibadahnya yang diambil apa saja? Iya. Salat duha kalau di sini yang ada di Gitu. yayasan. Kalau sosialnya itu tanggung jawab Tanggung keaturan. jawab, terus ada Oh 5 tadi kan. iya. Nah Umi. itu Oh iya iya. ya. Ya paham. Nah sebenarnya itu bagusnya di bagian tinjau pustaka itu harus selalu dicantumkan inti dari atau kesimpulan dari teori itu, tapi menggunakan kalimat kita sendiri. Ya. Gitu kan. Nah terus coba Kak lihat PPT-nya. Tadi di situ ada penjelasan terkait kontribusi dari kitab Akhlak Keilmuan. Coba terus. Bukan ini. Kontribusinya mana tadi? Nah, nih. Nah, di sini kan tadi katanya kitab itu hanya menjadi bagian yang berkontribusi untuk Membentuk. pembentukan karakter disiplin. Iya. Nah, artinya kan ini karakter ini ujuk-ujuk kan memperhatikan apa sebenarnya yang terjadi di yayasan tersebut gitu kan. Nah Ya. sebenarnya kontribusi yang lainnya itu apa sebenarnya yang dibentuknya? Mungkin jadi contoh yang dijelasin sama Mizawa tadi, Zahra. aturan dari yayasan, aturan di pondok pesantrennya gitu kan. Iya. Nah yang lainnya apa? Yang lainnya. Mungkin kan anaknya yang memang pintar memahami aturan, anak yang memang tahu dengan siapa dianya atau bagaimana gitu. Yang kan ini Kak Raffi kan memperhatikan anaknya kan. Ya. Bisa jadi anak itu tidak dipengaruhi oleh aturan-aturan yang ada ataupun pembelajaran yang ada gitu. Coba apa yang Kak Raffi perhatikan di situ sebenarnya apa? Yang diperhatikan itu kitab Akhlak Keilmuan yang berkontribusi itu karena dalam pembelajaran kitab yang di yayasan itu dia pengajar itu mengaitkan pembelajaran dengan Ya. permasalahan yang ada di anak asuh, dalam makanya di diri sini anak asuh. dijelasin kan, kontribusinya itu salah satunya adalah adanya pembelajaran kitab Akhlak Keilmuan. Iya. Kontribusi lainnya apa? Kontribusi lainnya. Kontribusi lainnya di luar itu, di luar dari kontribusi kitab ini, di luar dari peraturan yayasan gitu. Di luar itu disebutkan berarti Umi. Iya, yang hasil observasi yang Kak Raffi perhatikan di situ. Kontribusi yang lainnya Realitanya, salah realitanya. satunya itu kalau dalam karakter disiplin yang dalam indikator disiplin yang dibagi dua itu, disiplin ibadah dan disiplin sosial itu salah satu pengaruhnya pengajar juga Umi. Pengajar itu berkontribusi. Pengajar, oke. Ya, baik itu memberikan contoh maupun dalam metode mengajarnya. Oke, terus apa lagi? Selain pengajar, selain pengajar itu yang berkontribusi juga dalam membentuk karakter disiplin itu apa namanya, pembiasaan. Pembiasaan. Iya. Seperti Jadi anak asuh dibiasakan untuk tadarus, untuk membaca Quran, untuk sholat duha dan lain sebagainya, sholat itu. Kemudian juga yang berkontribusi lingkungan yayasan itu sendiri Umi. Jadi karena di lingkungan yayasan mereka bertemu dengan artinya kan itu bisa jadi aturan yayasannya kan.
Iya, Ya, pertanyaan saya ada nggak di luar itu gitu loh. di luar itu. Mungkin bisa jadi karena anaknya emang karena di sana pergaulannya memang anak-anak yang paham sama aturan gitu kan, jadilah terbentuk pergaulan mereka yang ya taat sama aturan, terus pergaulannya yang positif, yang ngajak kebaikan gitu kan. Misal nih satu rajin ibadah, Iya, ujuk ngajakin yang lain jadinya gitu loh. Iya, Mi. Mungkin bisa jadi begitu kan. Nah, mungkin bisa jadi nanti ditambahin ke penjelasan yang itu, karena di sini kan hanya dijelaskan berdasarkan variabel yang kita teliti kan. Iya, Sedangkan bahasanya di sini kitab itu menjadi yang berkontribusi gitu. Nah, karena bisa jadi kayak saya nih, saya beranggapan artinya ada lagi nih faktor-faktor lain yang berkontribusi untuk karakter disiplin ini gitu loh. hanya Karena itu saja sih, Mi. ya, mungkin bisa jadi ditambahin penjelasan itu. Tapi hanya itu saja, Mi, untuk yang berkontribusi itu. Yang dimana? Yang karakter kitab ini? Iya, hanya itu saja Tapi yang tadi membentuk Kak karakter. Raffi menjelaskan itu. Itu, Mi, kan memang sudah ada kalau untuk apa namanya? Itu ke faktor pendukung, Mi, Faktor masuknya. pendukung. Iya. Masuknya ke faktor pendukung. Udah dijelasin? Sudah, Mi. Untuk faktor pendukungnya kan memang anak asuh itu dalam membentuk karakter disiplinnya, Mi. Faktor pendukungnya kan apa namanya? Pengajar juga itu termasuk salah Ya. satunya. Pengajar itu faktor pendukung. Maka itu berkontribusi juga gitu. Terus? Terus juga metode dalam pengajar itu berkontribusi. Terus aturan yayasan Aturan yayasan. bahwa anak asuh itu kalau misalkan tidak Ya, kalau hadir, itu saya paham. nah, itu Di luar berkontribusi. itu maksudnya tadi pertanyaan Di luar saya. itu, Mi. Di luar itu tidak ada lagi, Mi. Nggak ada. Iya, Mi. Tidak ada. Berarti memang pure anak itu dibuat disiplin karena adanya aturan-aturan itu gitu. Aturan itu dan salah satunya kontribusi dari kita para korban ini. Berarti itu masuk ke mana itu? Faktor internal atau eksternal? Kontribusi itu yang ini, Mi. Eksternal. Eksternal. Kalau internalnya apa contohnya? Internalnya itu dari diri mereka masing-masing. Contohnya? Contohnya bagaimana mereka memahami dari pembelajaran kitab itu, Mi. Faktor internal. Berarti Dalam diri. dalam Iya, dirinya. dalam diri masing-masing. Nah, itu bisa jadi dari termasuk kontribusi ya. Tapi itu Jadi juga ada faktor internalnya gitu ya, dari anaknya sendiri gitu. itu pun sudah masuk, Mi. Untuk yang anak-anak di luar itu tidak ada, Mi. Nggak ada. Dari sosialnya, pertemanannya nggak ada juga. Pertemanan sosial kan sudah masuk juga, Mi, bahwa anak asuh beberapa ada yang mengikuti temannya, atau faktor internalnya mereka ya malas aja gitu, Mi. Faktor internal dalam diri sendiri. Jadi mungkin itu masuk penghambat kalau malas. Itu masuk penghambat, Mi. Dicantumin. Dicantumin, Mi. Memungkinkan tidak kalau kita melakukan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif ini kalau di situ? Memungkinkan, Mi. Kenapa? Karena untuk mengukur itu, Mi, mengukur seberapa semisal ada 50 anak ya, berapa anak yang memang memahami isi kitabnya, berapa anak ya seperti itu, mungkin menggunakan. Bukannya lebih mendalam ketika kita menggunakan metode kualitatif? Kualitatif, Kan kalau kuantitatif hanya berbicara data kalau kuantitatif. iya, Mi. Kalau kualitatif kan kita observasi, kita Mendeskripsikan, analisis observasi. semuanya gitu kan. Iya, betul. Kenapa bisa gitu kita lakukan kuantitatif di situ? Bisa saja, Mi, untuk mengukur pembelajaran kitab ini efektif atau tidak. Kan kalau ini hanya pembelajaran kitab berkontribusi dan menganalisis Ini bahwa itu data pastinya iya, gitu. Mi. Oh, Kalau makanya bisa gitu. bisa, Mi. Dicantumin nggak di bagian sarannya? Ada, Mi. Ada. Di, Menggunakan metode lain. metode lain, pastikan. Gak apa-apa, cantumin aja menggunakan metode kuantitatif gitu kan, untuk melihat data pasti, Data pasti. bagaimana tingkat pemahaman anak terkait karakter disiplin Ya. atau terkait kitab akhlak Akhlak Lubanin Lubanin. gitu. Kan lebih bagus ketika jelas apa yang kita sarankan. Kalau metode lain, metode yang banyak kan. Iya. Mungkin bisa jadi nanti bisa disarankan menggunakan mix method gitu kan, metode kuantitatif dan metode kualitatif. Iya. Ada
data realnya, ada observasi jelasnya, Jelas. pendalaman terkait studi kasus ini, Iya. gitu kan gitu. Bisa. Kalau metode lain orang apa metode lainnya, gitu kan. Oh iya, Mi. Jelasan metode. Terus misal di sini kalau kita melakukan penelitian otomatis ada perizinan ya. Ini kan cukup bagus ya hasil penelitiannya. Perizinan. Dibolehkan tidak bagi yayasannya ketika hasil ini dipublikasikan? Hasil ini dipublik. Iya, Belum tahu, Mi. Belum izin. Kalau untuk itu belum nanya. belum nanya. Iya, Mi. Tapi mungkin bisa coba ditanyakan. Tapi kayaknya sih diizinkan itu. Iya kan, ini bagus nih. Karena kita langkah pribadi ternyata bisa nih membentuk karakter walaupun memang ini menjadi hanya salah satu faktor. Iya. Kan? Coba satu lagi deh. Saya mau memastikan benar paham nggak nih sama penelitian ini. Kerangka berpikir coba Kak. Kerangka berpikir. Coba jelasin itu kerangka berpikirnya bagaimana? Kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini sudah direvisi yang kemarin. Iya, saya lihat udah. Nah, coba jelasin. Kerangka berpikir halaman. Kan udah jelas nih. Kalau kemarin kan dibikinnya ternyata kerangka teori bukan kerangka berpikirnya. Kalau ini saya lihat sudah kerangka berpikir. Coba jelasin itu. Kerangka berpikir. Sebentar, Mi. Ada panah-panah ke bawahnya. Itu apa tuh maksudnya? Kerangka berpikir. Mm-mm. Halaman 35 ya, Mi. Iya. Sini kerangka berpikir, jadi ada kitab Akhlak Libanin, Mi, yang pertama. Iya, coba jelasin. Kan ada panah lagi ke bawah. Kerangka berpikir. Iya, Mi. Coba jelasin. Itu penelitian ini yang pertama berangkat dari penggunaan kitab Akhlak Libanin Mm-mm. sebagai sumber pembelajaran akhlak Kenapa? di Yayasan Al-Mar'atus Shalihah. Iya, kenapa menjadi sumber? Kenapa menjadi sumber pembelajaran akhlak? Karena kitab itu sudah digunakan cukup lama, Mi, oleh ketua yayasan dari sebelum sekarang dirutinkan. Terus? Dirutinkan itu dari tahun 2024 sehingga kitab itu menjadi sumber pembelajaran kitab akhlak. Dan juga kenapa menjadi sumber pembelajaran kitab akhlak? Karena isinya yang mudah difahami, Mi. Terus? Kata-katanya sederhana sehingga anak mudah menangkap kisah yang ada dalam kitab Akhlaqul Banin tersebut. Terus apa yang dibahas di kitab Al-Banin itu? Ada internalisasi apa aja? Yang dibahas dalam kitab Akhlaqul Banin itu ada Internalisasi beberapa nilai karakter disiplin, Umi. Salah Contohnya? satunya karakter disiplin ibadah dan disiplin sosial. Di sini bukan itu yang dijelasin. Ada pembiasaan, keteladanan, terus penguatan, itu nilai internalisasinya di kitab Al-Banin ini. Oke, terus apa lagi? Apa kaitannya dengan anak asuh? Ya ada panah kan? Maksud panahnya apa? Maksud panahnya, Umi. Iya, kan oke, tadi dijelasin kitab Al-Banin ini dasarnya. Terus ternyata ada panah nih kan anak asuh, apa maksudnya itu? Panahnya ke anak asuh. Iya, ini harus bisa loh kita jelasin gambar dari kerangka berpikir ini. Panah yang kedua itu menunjukkan ke anak asuh. Iya, coba jelasin. Apa maksud dari panahnya? Menunjukkan bahwa proses pembelajaran kitab Akhlaqul Banin itu menjadi sarana untuk
menganalisasikan nilai karakter disiplin Oke. kepada anak asuh. Anak asuh. Oh. Terus ada lagi nih panah ke bawah. Panah yang Karakter ketiga, disiplin. Iya. karakter disiplin Iya. itu nilai yang telah diinternalisasikannya, yaitu nilai karakter disiplin, Oke, terbentuknya karakter disiplin yang baik Iya. gitu kan. perilaku disiplin anak asuh. Iya. Coba nanti dipahami lagi ya maksud ini ya. Coba Iya. kalau tadi itu kan saya bantu ngarahinnya. Sekarang harus Kak Rafiq itu harus paham maksud dari ini keterlibatan paling atas, terus kadar panahnya ke bawah anak asuh. Setelah anak asuh ada lagi panahnya ke bawah. Nah itu harus paham ngejelasinnya. Oh iya, Ya. Mungkin bisa jadi nanti Kak Rafiq lanjut di S2. Mungkin bisa jadi ngembangin dari S1-nya ini. Gitu kan. Nah, kalau udah melakukan penelitian lagi dengan mengembangkan ini harus paham dulu di dasarnya. insya Allah Mi, paham. Ya. Tapi memang harus paham sih karena ini penelitiannya Kak Rafiq. Ya Mi, paham. Ya. Susah mengolah katanya aja. Itu dia makanya. Oke, dari saya sudah cukup itu saja. Ustaz. Syukran. Insyaallah. Syukran, jazakumullah khair. Ini luar biasa. Sudah ditulis, catat semua. Dah, cuma yang Untuk pertama solusi tadi untuk- ketinggalan. Perbaikan dengan Rafiq ini harus revisi nanti sebelum diserahkan ya. Baik. Al-Fakir. Di situ ada ini Kak Rafiq tadi yang baca-baca kulik. Konsisten. Apa itu? Inconsistent. Konsisten, ya. Inconsistent. Ada akhlak K, Ada ada akhlak Q. Q. Itu harus diseragapkan. Oh, berarti harus semua ya, Ustaz? Kitab akhlak lil banin itu Q. Nah, dengan ada yang K, ada yang Nah, Q. tapi ada beberapa yang memang semisal dari apa namanya, Ustaz? Di mana ya? Bagian penelitian yang terdahulu itu, Ustaz, ada mengambil judul dari penelitian mereka kan, Ustaz. Nah, judulnya itu menggunakan K. Berarti setelah masuk ke sini apapun itu menjadi akhlak pakai Q ya, Ustaz? Yang rujukan mengikuti karena punya orang nggak bisa kita ubah. Oh, baik, Ustaz. Kalau yang punya Rafiq yang keliru, Iya. berarti itu aja. Kalau yang rujukan kan memang kayak gitu. Iya. Qiraatul kutub itu ada yang K dan Q. Cuma yang dari sini dia bilang harus dirubah menjadi Q karena itu Semua. memang dari pelafatan kita salah kalau kira. Iya. Qiraatul kutub jadi Kiro. Jadi kira tadi kakak. jadi Monyet. monyet malah nantinya bukan membaca kan. Bahasa Arab kan beda satu kali huruf aja pelafatannya udah beda artinya. Itu satu ya Rafiq ya. Nah, Ustaz. Selanjutnya tadi udah banyak. Mungkin saya nggak terlalu banyak ya. Ya, Ustaz. Jadi kitab akhlak lil banin ini Kak Rafiq, ya kan? Antum yang antum angkat kan konsep nilai disiplin ya betul? Iya, Ustaz. Konsep nilai disiplin. Nah, disiplin yang Kak Rafiq pahami di sini itu disiplin sebagai apa? Bagaimana begitu? Bisa Rafiq jelaskan? Dalam kitabnya, Ustaz. Ya dalam kitabnya, terus dalam skripsi ini. Dalam kitabnya. Kutipannya banyak banget dari kitab-kitab Iya, Ustaz. akhlak lil banin ini. Tapi sebelum menanya isi kutipan, maksud dari konsep nilai disiplin. Antum tulis ini di sini. Tapi nggak bisa dikasih tahu halaman berapa, nanti baca di sini. Nah, Ustaz. Disiplin yang dipahami itu seperti apa? Disiplin yang dipahami, Disiplin yang dipahami itu yang diambil di dalam penelitian ini, Ustaz, yang Halaman menjadi 21, indikator. halaman 21 baris kelima baca. Bukan kayak gitu yang ditulis. Kita bakalan dari banin juz 1. Sebagai integral dari adab, Penelitian ini disiplin dipahami sebagai bagian integral dari adab. integral dari adab. Itu juga sebagai sumber normatif utama Nah, untuk merumuskan konsep untuk merumuskan konsep disiplin. Iya, Ustaz. Sekarang kamu boleh lihat nih. Pada bagian apa? Di situ ada. Kamu boleh lihat ya. Oh, iya. Ini termasuk masuk bagian yang ujian kompre. Rafiq mungkin udah ya. Yang sekarang saya kompre kan bagian ini nih. Yang akhlak lil banin dan bab ini.
Substansi yang mana dari kitab Akhlaqul Ibanin itu yang menjadi konsep nilai disiplin itu? Coba bacakan. Substansi yang Redaksi mana? dalam kitab Akhlaqul Ya. Ibanin. Yajibu. Hafalan. Hafalan Ustaz. Ya, kau. Boleh lihat. Substansi yang mana? Yang Karena itu mengambil dari kitab Akhlaqul Ibanin Ustaz. di bagian mana, redaksi mana yang itu menjadi Akhlak. konsep nilai disiplin. Coba baca redaksi aslinya. Yajibu 'alal waladi an yatakhallaqa bil akhlaqil hasanatin. Yajibu Itu. 'alal waladi an Ayatakhallaqa. yatakhallaqa. Iya Terus Ustaz. tadi bacanya apa? Ayatakhallaqa Ustaz. An yatakhallaqa. Tadi yatakhallaqa tadi. Ayatakhallaqa Ustaz. Enggak lulus kompre kalau baca yatakhallaqa. Lulus. Ada An kan ada ini Ustaz. Masih. Nah. Yajibu Ayatakhallaqa. 'alal waladi an yatakhallaqa bil akhlaqil hasanatin Betul. min saghirihi. Sigharihi. Min sigharihi. Kalau saghir itu pelafatannya itu kecilnya. Iya kecil. Kalau min sigharihi tapi masanya dia kecil. Jadi pembiasaan akhlak yang baik itu dari kecil. Iya Ustaz. Menurut mu'alif yang Umar mengambil Syekh Umar. untuk konsep nilai disiplin. Jadi dari kecil anak kalau dari kecilnya sudah didul akhlak hasanah, berarti akhlak sayyi'ah atau madmumah, itu sudah sulit. Kalau sudah besar itu nggak bisa dibentuk, sudah di jalannya. Jadi yang paling menentukan itu anak dari dia sebelum balik. Kalau dia di situ bisa orang tuanya meluruskan, kedepannya enak. Tapi kalau dari SD SMP itu orang tuanya acuh tak acuh, suka-suka anaknya, ke depan tidak bisa dikontrol. Makanya betul lah antum bilang, antum anggap konsep nilai disiplin itu yajibu 'alal waladi Ayatakhallaqa bil akhlaqil hasanatin min sigharihi. Ya'isha mahbuban fi kabiri. Fi kibari. Bukan fi kabir, kalau kabir Fi itu kibari. besar. Ya. Kibar masa tua. Terus dia yardo anhu rabbuhu Yardo yuhibbuhu anhu ahluhu, yuhibbu terus ahluhu, wajibi'un nas, ya kan? wa Kan jami'un panjang nas. itu memang beberapa kitab karena bukan Al-Quran dan bukan hadis, kadang redaksi ini berbeda-beda dan itu nggak jadi masalah. Ada yang memberikan kalimat Kaila yakun. kai layakun, kai yaish, Nah. jadi pakai lam apa namanya itu penguat li Aisyah. Ya'isha Mahbuban mahbuban. fi kibari yarda anhu rabbuh. Nah, itu yang antum angkat sudah betul dan antum ini harus hafal. Sumber nama. Insyaallah Ini Ustaz. di sini yang menjadi rujukan dan pijakan bahwa Substansi. konsep nilai disiplin itu diambil dari kitab Akhlaqul Ibanin. Ini bunyinya. Karena kitab Akhlaqul Ibanin, Anda masih ingat dari waktu apa namanya itu Sempro Mizahra tanya Akhlaqul Ibanin itu saya kan ngajar di Ustaz Rizal ngajar ya, Ustaz Rizal dan Mizahra. Bagian mana? Nih bagian ini. Jadi bukan keseluruhannya, tapi ya, secara umum mungkin keseluruhannya di waktu-waktu ibadah, tapi yang menggambarkan secara keseluruhan ini yang di halaman 22 ini. Jadi boleh lah dia Yatakhallaqa bil akhlaqil hasanatin min sigharihi. ya Aisyah mahbuban fi kibari yarda rabbuhu yuhibbuhu jami'un nas. Itulah yang apa namanya itu untuk mangkat sehingga menjadi berkembang sedemikian rupa, sedemikian tebal. Nah, Ustaz. Jadi Masya Allah ya Rafiq ya. Selanjutnya masukan aja sedikit. Ada juga ketidaksesuaian, bukan di dalam penulisan kitab Akhlaqul Ibanin, tapi Yayasan Al-Mar'atus Sholihah di mana? Di pengesahan satu abstrak dan pendahuluan. Al-mar'atus Nah, nama yayasannya harus disesuaikan di pengesahan, dicek lagi lembar pengesahannya tulisan seberapa, di abstraknya seberapa, pendahuluannya seberapa. Gak boleh satu dengan apa namanya itu titik atas apa ya bacaannya itu kalau dalam bahasa Arab itu ya al-mar'a. al-mar'a. Terus satu lagi misalnya antum nggak kasih
Kalau harus disesuaikan, dua-duanya itu harus sesuai. Jadi pakai kutip yang atas. benar kutipan Pakai. mar'atu soleh itu kan Mar'ah. ambil dari kata imra'ah. Mar'atu soleh kan seorang anak perempuan yang baik, artinya soleh itu baik, solehah itu juga baik. Soleh itu untuk laki-laki, solehah itu ada tamar putohnya untuk perempuan. Itu mar'ah itu bukan in sebenarnya, tapi itu hamzah yang pelafatannya itu kan huruf izhar, dia halqi a kan, hamzah ha in ha kharij, satu tempat dia. Jadi ada mar'atu sholihah gitu ya. Tentu soalnya banyak nulisnya mar'atu sholihah. Mar'atus soleh. Mar'atu sholihah. Mar'ah. Pokoknya harus disesuaikan. Ya Rafiq ya? Halaman berapa Ustaz? Apa? Di abstrak, pengesahan dan bab pendahuluan. Mar'atus soleh. Nah, Itu seharusnya sama begitu. seharusnya. Oh di situ. Ada yang pakai kutipan, ada yang pakai. Di situ tidak ada Ustaz. Oh di sini. Aku printnya beda-beda. Ada Ustaz. Terus selanjutnya itu catat dulu, nanti diperiksa kembali yang diserahkan ke BAK itu yang sudah rapi ya. Nah, Ustaz. Antum ada fenomena keunikan yayasan, betul? Nah, Ustaz. Yang bersifat non asrama, Non mukim. ya, non mukim ya istilahnya, non asrama atau non mukim. Ada argumen teoritis mengapa akhlak lil banin dipilih sebagai instrumen utama pembentukan disiplin pada lembaga non mukim. Itu masih bisa dipertegas itu Rafiq. Padahal kan mereka kan bola balik ya. Itu sejauh mana efektif akhlak ini, sedangkan yang anak tahu dan di mana-mana itu dia itu yang paling menentukannya kan. Dia itu lingkungan, dia pulang berinteraksi dengan gadgetnya, dengan anda tadi sebutkan dengan rumahnya, kata bicara bukan tentang rumah tapi tentang kitab yang akhlak. Nah non mungkin kan dia paling sejam 2 jam. Iya Ustaz. Nah itu tambahannya aja mungkin, tambahkan ulasan jadi urgensi atau alasan diadopsinya kitab akhlak lil banin itu. Umumnya memang diajarkan untuk yang mukim, terus yang non mukim itu juga diberikan apa namanya ros kontrol kembali beserta tantangan awalnya. Mungkin pertama disampaikan dia nggak ngeh, tapi kalau sudah terus-terusan kita dengungkan, jadi juga ada dari kalau nggak salah anak itu akan nggak tapi karena dari kecil tapi tidak udah baca kita ini. Jadi sekali baca insya Allah ingat. Cuma redaksinya kadang-kadang bilang tulisannya agak beda, satu cetakan dengan cetakan lain tuh lupa satu huruf, lupa satu kalimat, dia nggak dosa, yang penting nggak merubah artinya. Jadi kalau Quran, hadis kita dosa. Kalau Quran itu gempar sedunia, berubah satu harokat aja. Hadis juga begitu. Tapi kalau di kitab memang sudah gimana begitu. Jadi begitu ya untuk jadi ini bimbingan lah, apa itu masukan untuk dijelaskan, dikembangkan penjelasannya itu bahwa memang non mungkin juga diberikan porsi akhlak lil banin itu beserta tantangan awalnya. Apa tantangan awalnya? Tantangan awalnya ya mereka kan biasa ya, mungkin ibarat kata mendengar kuping kanan keluar kuping kiri kan Rafi kan. Tapi karena kalau yang di mukim itu lebih enak. Kenapa? Karena itu bi'ah yang menentukan. Bi'ah itu lingkungan. Jadi dalam akhlak itu selain qudwah, tauladan, apa namanya itu tadi, perilaku seorang guru kan menentukan banget tuh. Terus yang diulang-ulang. Kadang-kadang anak itu apa yang disampaikan oleh gurunya nggak dengar, tapi dia ngikutin apa yang gurunya. Oh, ustadznya hanya begitu. Masa kita itu lebih apa yang dilihat, apa yang guru itu kan digugu dan ditiru gitu katanya. Artinya gimana? Artinya diberikan penjelasan lagi. Betul, tentang diberikan penjelasan, ada tantangan awalnya. Tantangan non mukimnya itu ya Ustaz. Mungkin dari Al-Fatihah.
terakhir itu aja Rafiq ya. Yang lain apa yang telah disampaikan oleh Zahra, Mirani jadi masukan yang baik, yang bagus untuk perbaikan skripsi Rafiq. Ini kalau sudah selesai baru serahkan ke TU ya, Kamahana. Alhamdulillah sudah selesai sidang munaqasyah atas nama Rafiq Fiansyah pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Semoga menjadi pribadi yang alim amil bi ilmihi, amin ya rabbal alamin, dan melanjutkan studinya nanti. Allah mudahkan rezeki, bisa belajar lagi tahap selanjutnya, mengamalkan apa yang untuk menjadikan disiplin, mengamalkan disiplin adab, akhlak dan karena ini amal buat sampai. Sebelum kita tutup mungkin ada sepatah dua kata dan ditutup oleh Rafiq. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Rafsan dan Umi Rahmi yang telah menguji sidang saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Rafsan, Ustadz Rizal, Umi Ami dan Umi Zahra. Semoga apa yang dilaksanakan pada hari ini bisa menjadi pengalaman yang berharga dan pembelajaran yang berharga bagi saya pribadi khususnya, dan bisa menjadi bahan perbaikan untuk kedepannya, dan juga bisa menjadi motivasi untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya insya Allah jika ada rezeki dan kesempatan. Dan juga mohon maaf apabila sebelum-sebelumnya tidak atau koordinasinya kurang baik ya, kurang bagus karena ada beberapa kendala ke TU pun. Sekali lagi mohon maaf apabila undangannya terlambat disampaikan. Ustadz Rafsan juga mohon maaf Ustadz, jadi mengorbankan mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin itu saja Ustadz baik dari saya, dan juga hanya bisa menyuguhkan kue itu saja Ustadz. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan katsir. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kafaaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Insyaallah. Syukran.